Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini cerita terjadi di Arab. Ada seorang wanita pas di hari pernikahannya. Biasa kalau di Arab acara pernikahan beda sama akad nikah. Kalau di sini akad nikah misal pagi, pestanya malam kan? Kalau di sana enggak. Kalau akad nikah bisa 1 tahun sebelum pesta. Kenapa? Karena di sana tidak ada namanya pacaran. Dan saya sarankan kepada banyak jamaah, salah satu cara untuk kita mengatasi masalah kita seperti masalah pacaran termasuk dosa besar, saya bilang kenapa tidak disisihkan seperti di Arab. Mereka akad sudah sah suami istri, tapi tidak boleh sendirian berdua, harus ada muhrim, ibunya atau siapa. Tapi sudah mereka boleh salaman karena sebagai ini, boleh duduk misal di rumah orang tua yang perempuan, duduk di rumah ngobrol-ngobrol sampai malam karena sudah namanya suami istri, tapi tidak boleh sendirian karena belum memenuhi masalah syarat untuk buat pesta, memberitahu banyak orang. Jadi selama dalam 1 tahun ini mereka sebenarnya saling mengenal. Kalau memang sudah cocok lanjut, kalau tidak pisah. Sekarang kita melihat apa? Bebas pacaran, habis itu barangkali ya tidak semua sama ya, tidak semua sama, tapi ada juga, malah saya hari ini ketemu seorang yang datang minta tolong jalan keluarnya karena dia berbuat sebuah kesalahan, pacaran sama seorang wanita sampai dia bisa hamil. Sekarang dia mencari jalan keluar. Sampai saya nasihati, dia bilang tolong sudah cukup, jangan banyak nasihat karena saya sudah sampai rasa mau bunuh diri, lebih baik daripada hidup. Terus saya mau bilang apa? Ini akibatnya kita terlalu bebas. Indonesia yang terkenal negara yang terbesar Islam, tapi mohon maaf dalam hal ini terlalu bebas. Memang kita sudah mendidikkan anak kita menjadi anak baik, tapi Bapak Ibu, apakah ada yang pernah mendidikkan syaitan menjadi syaitan baik? Ada yang pernah didikkan syaitan jadi baik? Kalau anak kita salih, yang wanita juga salihah, siapa yang menjaminkan syaitan juga salih? Kalau mereka lagi berdua dalam mobil atau saya senang di Brunei kemarin, saya punya kenalan satu orang, dia cerita, saya bilang mana kakak? Dia bilang kakak saya ditangkap polisi karena bertemuan di satu mobil, mereka dan orang itu dengan seorang wanita bukan muhrim, ditangkap masuk penjara 6 bulan. Ini di Brunei, bukan di Arab Saudi, bukan Makkah Madinah, di Brunei dekat sini. 6 bulan masuk karena berduduk di satu mobil dengan wanita bukan muhrim. Berarti Indonesia tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini kalau tidak ada aturan atau undang-undang yang menyelesaikan masalah ini. Jadi ada wanita, maaf saya keluar dari cerita ini, tapi yang membuat tertarik cerita ini wanita salihah. Pas acara pernikahan, malam hari habis maghrib dia sudah disiapin sama ibunya, sama adik-adiknya yang perempuan siapin. Ya biasa kalau wanita mau nikah kan berhiasannya luar biasa ya. Tapi kita tidak tahu ini wanita yang asli atau yang palsu. Saking banyak make upnya, banyak hiasannya. Tapi subhanallah wanita ini begitu sudah selesai persiapan, dia dengar azan Isya. Dia minta sama ibunya, Bu, saya mau salat Isya dulu. Terus kata ibunya, ya silahkan. Tapi sepertinya wudhu saya maghrib tadi sudah batal, saya mau wudhu. Jangan. Nanti kalau wudhu rusak semua. Kami kan banyak kan, apalagi sudah capek dari mungkin maghrib atau jam berapa lah. Kata ibunya jangan. Anaknya tetap mau wudhu dan salat Isya. Kata ibunya begini, kan saya ibumu kan, dan kata Allah bertaatlah kepada ibu, jangan macam-macam. Ini tamu-tamu sudah nunggu lama di bawah, tidak perlu, jangan salat, jangan wudhu dan jangan salat. Maaf ibu, memang saya harus taat kepada ibu, tapi dalam hal taat kepada Allah. Kalau ada maksiat tidak ada taat. Pokoknya mundar-mandir balik bola sambil keras-keras sama ibunya malah bertanya, kalau kamu tidak mau turutin saya dan tetap kamu mau wudhu dan kemudian salat, saya tidak akan ridha terhadapmu sampai hari kiamat. Kata anaknya, maaf ibu, saya tetap mengutamakan ridha Allah.
Kata ibu, terus nanti tamunya bilang apa? Kok habis karena air kan sudah rusak semua, bagaimana nanti di hadapan tamu? Terus kenapa ibu kalau tamu-tamu? Kan tidak nampak cantiknya. Ibu, apakah berharap saya cantik di hadapan mata orang, tapi di hadapan mata Allah tidak? Akhirnya tetap anak itu menjalankan apa yang dia mau. Kemudian dia ambil air wudu, kemudian salat. Ditunggu sama ibunya. Kemudian dalam keadaan sujud kok lama. Datang ibunya, gerakan dia dalam keadaan sujud, ternyata meninggal dunia. Di hari pernikahan dia, tetap dia mengutamakan salat, kemudian meninggal dunia. Itu bapak ibu, kalau ada orang menghargai ibadah, menghargai Allah, wallahi terjamin husnul khatimah. Sekarang kita lihat acara pesta kita, ya, maaf, di Masjid Sunda Kelapa lagi, dia namanya di atas masjid, jamaah rame-rame salat, tapi di bawah pesta, di bawah acara, malah musik, lagu-lagu. Untuk apa? Untuk ada penghasilan dan masukan untuk Sunda Kelapa. Kalau menuju kehasilan dan masukan untuk Sunda Kelapa, tapi menjadi maksiat kepada Allah, lebih baik dah usah buat pesta di sini. Jadi kalau lebih acara yang lebih bermanfaat. Kenapa tidak memiliki aturan yang lebih bagus? Artinya kalau di bawah mau buat, silahkan buat pesta, tapi mohon maaf kalau waktu salat, maaf, kita lagi banyak jamaah yang mau salat, jangan terganggu. Malah kita membantu mereka agar mengamankan acara mereka lebih lanjut dan lebih lancar. Dan kita sebagian ditugaskan pada mengurus jamaah masjid untuk salat biar lebih aman dan lancar, malah kita urus mereka bermaksiat dan berdosa. Semuanya untuk apa? Untuk berhasilan. Maaf saya berbicara jujur, karena hal ini mengganggu, bukan hanya mengganggu aktivitas orang yang salat, tapi sebenarnya mengganggu ridha Allah. Itu yang lebih utama. Bagaimana cara yang baik? Saya yakin semua pengurus Masjid Sunda Kelapa insya Allah mencari yang terbaik. Dan kalau ada kekurangan, harus bapak ibu maklum, kita semua kan manusia, tidak ada sempurna, tapi saling bersatu insya Allah akan menuju kepada kesempurnaan. Dan saya harap Masjid Agung Sunda Kelapa menjadi salah satu masjid yang menyinari kehidupan orang Jakarta, menjadi bersinar, menjadi mulia, menjadi berkah, dan segala aktivitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah dalam cerita tadi, Rasulullah bersabda, Inna Allah idha habba abdan ista'malah. Qalu wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Qalu yuwaffiqhu fi amali khairin thumma yaqbidu alaih. Kata Rasulullah SAW, Allah kalau mencintai seorang hamba, diberikan taufik. Coba bayangkan bapak ibu, mudah-mudahan semua yang hadir dapat taufik dari Allah. Kalau Allah, kata Rasulullah di hadis yang dihasankan oleh ulama, kata Rasulullah, barang siapa yang dicintai Allah akan diberikan taufiknya untuk laksanakan amal ibadah dan dicabut niyawahnya saat ibadah itu. Faham bapak ibu? Allah mencintai seorang akan buka pintu taufiknya agar melaksanakan sebuah ibadah. Saat dia beribadah, Allah perintahkan malaikatul maut cabut niyawahnya. Itu namanya apa? Husnul. Berarti bapak ibu menuju ke husnul khatimah harus Allah cintai kita. Bagaimana kalau Allah mau mencintai kita, beraktivitas kita memalukan? Ini yang harus kita hati-hati.